Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 4 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, hanya di live update selengkapnya. Kita awali live update siang hari ini dari Jawa Tengah Tribuners. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons terkait adanya seorang ayah yang viral karena ingin menukar atau barter sepatunya dengan susu untuk anaknya. Sosok ayah tersebut diketahui bernama Ari Prasetyo yang sebelumnya bekerja sebagai petugas kebersihan dan terdampak PPKM darurat. Ari kemudian diundang oleh Gibran ke kantornya pada Selasa 3 Agustus kemarin. Dalam kesempatan itu, Gibran pun mengangkat Ari sebagai anggota Linmas Kelurahan Sondakan, Surakarta. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, Mardon Widianto yang sudah tersambung bersama kami. Halo Mardon. Ya, selamat siang. Ya, Mardon, bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait sebenarnya siapa sosok Ari Prasetyo yang viral ini? Oke, untuk Ari sendiri merupakan warga masyarakat Kota Solo yang sebelumnya viral karena memposting di media sosial tentang menjual sepatu, menawarkan sepatunya atau barter untuk sebuah susu untuk anaknya. Dan saking viralnya itu sosok Ari ini dipanggil oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Iya, lalu Mardon, apa sebenarnya keperluan Gibran mengundang Ari ke kantornya? Terima kasih untuk Gibran mengundang Ari itu sebagai pengecekan gimana kan Ari ini viral di media sosial dan jadi sorotan di masyarakat Kota Solo. Kalau dari itu Ari diundang untuk dipastikan semua pekerja dia secara ekonomi dan lain-lain sudah dibantu. Dan ternyata dari pihak Gibran sendiri melalui Lurah Sondakan sudah meminta Bapak Ari ini untuk menjadi Linmas di Kelurahan Sondakan. Iya, lalu adakah pesan dari Gibran sendiri kepada pejabat di Kota Solo ataupun masyarakat di sana seusai pertemuannya dengan Ari? Oke, untuk Gibran Rakabuming Raka sendiri, Wali Kota Solo sendiri meminta kepada semua jajarannya tanpa terkecuali dari OPD hingga RT untuk tanggap jika ada warganya kesusahan. Dia juga meminta agar kasus ini jangan terulang lagi sampai seperti nunggu viral baru dibantu. Ya, baik. Ya. Oke, baik, terima kasih Mardon dan Tribuners. Tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan juga Ari, pria yang diangkat menjadi anggota Linmas. Berikut hasil wawancara saya. Pokoknya hari ini udah mulai tugas. Itu kan ini coba kelurahan Sondakan. Mas, pandemi ini kan tantangannya kan banyak orang tua gak mungkin banget. Komitmen jenengan sendiri untuk mementaskan kemiskinan. Ya, kalau ada yang yatim piatu seperti adik-adik yang tadi, pendidikan harus dijamin. Bansos ya, dari kementerian-kementerian kita pastikan semuanya tersalurkan, tidak ada pungli dan tepat sasaran. Terus orang-orang yang belum tersentuh sama sekali nanti kami siapkan dari APBD. Ya itu aja. Yang penting sekarang grafiknya sudah landai, ini kita mulai ngejar pemulihan ekonomi. Kalau untuk data orang miskin baru di Kota Solo, apakah mengalami peningkatan atau tidak? Dampak PPKM ini kan luar biasa sekali. Tidak apa-apa, yang penting pemerintah Kota Solo hadir untuk semua
baru ketahuan kalau viral. Kalau untuk yang lainnya kan mesti kan masih ada lagi yang mereka yang nggak kelihatan. Iya. Ya, makanya itu sering saya tegaskan ke lurah-lurah, camat-camat, dinas sosial, semua kepala OPD itu jangan nunggu viral. Bapak Ibu, teman-teman lurah yang ada di wilayah itu juga harus selalu aktif. Kemarin saya tekankan jangan sampai ada warga yang tidak bisa. Barusan per hari ini. Itu nggak pasti nggak. Kerja di mana mas? Kemarin dirumahkan atau privasi mas? Saya nggak dirumahkan tapi ada dampak ekonomi. Tambahannya untuk biasanya kan tambahan dari jualan ada kita juga itu proses awalnya direkrut timnas sama anak kan didatangi Pak Lurah atau gimana ya awal mulanya? Bisa jelaskan ceritanya seperti apa awalnya ketika direkrut pada saat awal mulanya? Ya dari mana? Terus dari jadi timnas saya anak-anak. Dan Linmas, gajinya berapa? Kan? Ownernya Linmas berapa? Belum ya? Sudah dikasih pelatihan mas? Belum. Nanti habis ini, nanti ada pemanasan. Baru hari ini. Kita beralih ke kabar berikutnya Tribuners. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,4 dirasakan warga di Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu 4 Agustus pagi tadi. Diketahui sebelumnya 3 hari yang lalu, tepatnya pada Sabtu 31 Juli 2021, Sukabumi juga dilanda gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1. Salah seorang warga Bojong Sawah bernama Rusdi, Kecamatan Kebon Pedes, mengaku merasakan getaran tersebut. Meski menurutnya getaran tidak terlalu besar, ia mengaku tetap merasa kaget. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Dian. Ya, halo selamat siang Mbak. Iya. Dian, bisa Anda informasikan sebenarnya sudah berapa kali gempa ini terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat? Baik, saya laporkan. Sejauh bulan Juli hingga masuk awal Agustus ini memang terjadi gempa itu ada 5 kali terjadi gempa. Kemudian waktunya pun berbeda-beda. Kemudian dari sisi koordinat koordinat gempa sendiri tidak jauh yang ada di wilayah Cirenghas, demikian. Ya, lalu di manakah lokasi titik koordinat gempa ini? Lokasi titik gempa itu koordinatnya berada di Kecamatan Cirenghas. Kemudian dari titik koordinatnya sendiri itu dari mulai 92 lingkar selatan dan 107,02 bujur timur, itu dari mulai 5 gempa kejadian tidak jauh dari 9,2 sampai 9,4 lintang selatan, demikian. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi, Dian, bagaimana tanggapan warga terkait banyaknya gempa ini? Apakah ada kekhawatiran tertentu oleh masyarakat? Baik, kalau untuk kekhawatiran sendiri memang gempa yang disebutnya gempa lokal ataupun gempa berasal dari sesar mandiri ini memang sering terjadi. Kendati tidak bisa dirasakan oleh sebagian warga yang memang berseberangan dengan kecamatan yang terjadi di lokasi. Masyarakat yang berada di lokasi titik koordinat merasakan adanya gempa-gempa seperti kemarin tanggal 31 terjadi gempa susulan.
tapi gempa susulan itu tidak dirasakan oleh warga kecamatan yang berada di Cirenghas, melainkan warga yang dekat dengan titik koordinat Cirenghas. Demikian. Untuk kekhawatiran sendiri memang masyarakat tidak merasa khawatir. Berbagai upaya karena telah dilakukan mulai dari bangunan rumah mereka sudah dipersiapkan dari awal untuk tahan gempa, kemudian mereka juga setidaknya dari dulu sudah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait dengan penanganan gempa seperti apa. Ya. Paling itu saja. Namun mereka ada harapan bahwa kepada pihak terkait, khususnya BMKG ataupun pihak di dalamnya untuk memberikan sosialisasi atau mitigasi, demikian. Ya. Lalu tadi juga Anda katakan bahwa ini sudah beberapa kali ya, memang 5 kali tadi juga terjadi gempa di sana. Apakah sebelumnya pernah terjadi gempa yang lebih besar? Baik, saya laporkan bahwa tahun 1982 bahwa di Kecamatan Cirenghas itu pernah terjadi gempa yang sangat luar biasa. Puluhan rumah rusak, bahkan fasilitas-fasilitas umum pun rusak. Bahkan tanah pun mengalami anjlok ke bawah, artinya ada pergeseran tanah juga yang asalnya dari atas menurun ke bawah. Pada saat itu memang kejadiannya malam. Kemudian dari situ warga merasa trauma ya, kemudian lama meninggalkan sampai 2 minggu. Mereka berada di pengungsian. Akhirnya selama 2 minggu mereka kembali lagi ke tempat masing-masing yang ada di Kecamatan Cirenghas, khususnya Gandasoli pada saat itu, sehingga sampai saat ini mereka terbiasa dengan keadaan yang memang gempa disebut gempa lokal ataupun sesar Cimandiri. Iya, baik Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama seorang warga kampung Gandasoli, Iding Nasruddin. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Awalnya agak redup, sudah jam 8 malam, Bapak juga lagi nonton TVRI yang dulu mah Aneka Karya Safari, ini mah belum lahir kali. Sesudah itu udah Aneka Karya Safari zaman Mang Ibing, kan kalau nonton TV kan mana berjamaah banyak, masih ramai kan TV-nya, belum ada orang-orang, belum ada TV, maksudnya lagi kumpul, maksud rame-rame. Sesudah itu kedengaran ada suara gemuruh. Sesudah gemuruh itu ngalama paling cuma ada sekian detik, sekian menit, langsung terjadi gempa. Tapi gempanya bukan digoyang begini, tapi dari bawah kayak diangkat ke atas. Tadi situ paniknya, bangunan roboh, tanah bangunan, ada Bapak juga punya kandang ayam, udah keluar semua ke air, ke sungai. Ada yang rumahnya begini, ada yang rumahnya stasiun juga, bangunan stasiun juga udah habis, langsung ambruk. Nah, kebanyakan hari meninggal dunia masih tidak ada kecelakaan. Ada yang ketimpa BH, ada yang ketimpa bangsa alat materialnya gitu. Jadi ada korban meninggal nggak Pak? Ada korban meninggal, cuma ada yang lagi tidur anak-anak. Nah, cuma ada di atas lisbang, kalau ada material balok yang itu kalangan ke bawah jadi tempat kalau yang bangunan begini mah ada. Nah, sesudah kejadian itu tahu menitnya, tahu berapa, Bapak juga kan ke dalam kan kejadian 6,5 skala Richter ya. Skala Richter. Jam 11 evakuasi, jam 12 mau masyarakat dikumpulin di lapang pakai tenda. Jam 12 malam? Ya jam 12, sudah jam 12 malam masih ada susulan gemuruh, tapi nggak besar, cuma ada ya paling skala Richter. Tribuners, kabar berikutnya masih dari Jawa Barat. Sebuah tebing di Kampung Ciater, Desa Cipinang, RT 1 RW 7 Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, longsor akibat hujan deras. Warga sekitar bernama Maman mengatakan bahwa tebing itu merupakan sisa galian tambang. Ia mengungkapkan galian tambang yang membentuk tebing itu dalamnya mencapai puluhan meter. Akibat longsor tersebut, jalan yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktivitas pun terputus. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, Yudhistira, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yudhistira. Ya, baik Dea. Yudhistira, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi lengkapnya penyebab terjadinya longsor kali ini?
Baik, Dea, dapat saya sampaikan bahwa telah terjadi bencana longsor tepatnya di Kampung Ciater, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada kemarin hari. Jadi peristiwa longsor tersebut terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, di mana longsor diduga akibat kontur ataupun kontur tanah yang sudah labil akibat galian tambang yang memiliki kedalaman puluhan meter, dan juga ditambah pada saat itu ataupun dalam hitungan hari kebelakang ini hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Bogor dan juga khususnya di Kampung Ciater, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Ya, Yudis, bisa Anda jelaskan berdasarkan pantauan Anda di lokasi, apa dampak dari longsor yang terjadi ini? Ya baik, dapat disampaikan bahwa memang akibat longsor yang terjadi ini sejumlah fasilitas umum menjadi rusak, terutama yang menjadi perhatian adalah akses jalan menuju ataupun penghubung antar desa, di mana diketahui jalan raya tersebut menghubungkan 3 kecamatan, di mana memang di situ terdapat ataupun tercatat ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, dan juga Kecamatan Ciampea begitu. Iya, lalu bagaimana untuk situasi lokasi longsor terkini di sana? Ya, untuk saat ini situasi terkini di lokasi tempat kejadian longsor bahwa sejumlah alat berat diturunkan untuk mengevakuasi material bekas terjadinya longsor, dan juga tadi warga berharap agar alat berat itu mampu mengevakuasi beberapa material pasca longsor agar jalan tersebut dapat dilalui dan masyarakat kembali dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, ya. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun News Bogor untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Sebuah bus damri terbalik di Jalan Kali Biknoi, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Jalur yang dilewati ini kondisinya disebut sangat curam. Kecelakaan bus tersebut menyebabkan sebuah mobil pick-up dan bagian depan sebuah rumah rusak. Proses evakuasi sedikit memakan waktu lantaran terkendala alat berat yang dibutuhkan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Pos Kupang, Irfan Hoi, yang akan menyampaikan laporan. Halo Irfan. Halo Dea, selamat siang. Irfan, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut bisa terjadi? Baik Dea, untuk kronologi kejadian kemarin bus damri terbalik di Jalan Biknoi, Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang. Itu terjadi sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Awalnya bus damri ini bersama rombongan hendak melayat ke Kelurahan Oisapa di Kota Kupang. Nah, dalam perjalanan rombongan besar dari para pengantar, para pelayat ini kemudian melewati jalur utama di jalur protokol. Sedangkan 2 bus damri ini melewati jalur pintas arah dari Polsek Labat di Kelurahan Bakunase. Iya. Nah, pada saat tiba di lokasi kejadian, 1 bus damri sudah terlebih dahulu naik ke jalur yang ada. Sementara bus yang berikutnya yang kemudian terbalik ini tidak kuat ketika mendaki jalur di Jalan Kali Biknoi ini. Sehingga pada saat bis ini sebelum tiba di jalur rata, di jalan yang rata dan berkelok, bus ini tidak bisa lagi dikendalikan oleh sang sopir, sehingga dia kemudian mundur ke belakang dan menabrak beberapa kendaraan, termasuk salah satu mobil pickup yang tepat berada di belakangnya yang memuat krans bunga untuk melayat. Demikian Dea. Ya, lalu adakah korban jiwa atau korban luka-luka dalam kecelakaan ini, Irfan? Baik ya, untuk korban jiwa atau luka-luka sendiri
hasil konfirmasi Puskupang bersama dengan Kasat Lantas Polres Kupang Kota, AKP Andri Ariansa, dia menyampaikan bahwa pada saat pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian, memang para penumpang sudah dievakuasi oleh warga sekitar untuk meninggalkan tempat kejadian perkara. Dan dia juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, hanya para penumpang bus memang mengalami trauma yang cukup ini. Demikian ya. Iya. Lalu Irfan, untuk proses evakuasi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan ini bagaimana? Baik ya. Untuk proses evakuasi sendiri memang terbilang cukup lama karena kondisi jalur yang cukup curam, kemudian lagi kondisi bus yang terhimpit di depan, persis di depan rumah salah satu warga, dan juga jalur tersebut merupakan salah satu akses utama juga bagi warga sekitar di beberapa kelurahan sekitar, sehingga menyebabkan sedikit keterlambatan dalam proses evakuasi. Akhirnya pihak kepolisian dan juga otoritas dari Damri dan Dinas Perhubungan Kota Kupang sendiri berkoordinasi dengan para pengusaha, beberapa pengusaha, untuk membawa salah satu mobil derek dari Dinas Perhubungan Kota dan juga salah satu dari alat berat milik pengusaha yang ada di Kota Kupang. Namun pada saat alat berat ini tiba di lokasi, dia juga tidak bisa langsung mengevakuasi bangkai bus itu karena bus ini langsung terhimpit dengan atap depan rumah salah satu warga yang ada di lokasi, sehingga atap rumah itu kemudian sedikit diangkat, dirobohkan sementara, dan bis juga ditarik paksa keluar oleh alat berat itu, kemudian ditarik ke jalur yang rata. Demikian ya. Iya, Irfan, berdasarkan informasi yang didapat juga kecelakaan ini murni kelalaian sopir. Lalu bagaimana untuk proses hukum? Betul ya. Ketika kita konfirmasi dengan Kepala Satlantas Polres Kupang Kota, dia juga menyampaikan, dia membenarkan bahwa ini akibat dari kelalaian sopir. Karena seharusnya sopir tidak melewati jalur yang seperti ini, apalagi memuat penumpang dalam jumlah banyak. Nah, rombongan ini seharusnya melewati jalan protokol, bukan melewati jalur pintas dan jalur yang sempit ini. Apalagi jalur ini sangat berkelok dan sempit, dan juga persis di rumah-rumah warga, sehingga sangat kesulitan. Apalagi informasi juga bahwa sopir ini baru pertama kali melewati jalur itu, sehingga sangat kesulitan kalau memang sopir ketika melintasi jalur ini, dan terjadinya kecelakaan seperti itu. Demikian ya. Iya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Poskupang Irfan Hoi untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kan si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kabar selanjutnya datang dari Sumatera Utara Tribuners. Ribuan warga yang tengah mengantri vaksin di Kota Medan, Sumatera Utara memaksa masuk ke dalam gedung. Peristiwa itu diketahui terjadi di Gor Serbaguna di Jalan William Iskandar. Dalam kejadian itu, warga bahkan menjebol pintu besi yang membatasi antara gedung dan warga. Tugas pun kewalahan membendung ribuan warga yang terus memaksa masuk. Sementara itu, warga terus merangsek masuk ke dalam aula. Bahkan ada warga yang nyaris terinjak karena terus berdesakan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Freddy. Ya, halo Dea. Freddy, berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi, seperti apa kekisruhan yang terjadi di lokasi vaksinasi ini? Iya, jadi kekisruan itu terjadi ketika ribuan orang itu dilarang masuk oleh petugas untuk masuk ke dalam aula vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polda Sumut. Nah, alasan mereka tidak diizinkan masuk itu karena memang di dalam aula tersebut sudah penuh oleh warga yang masih mengantri. Jadi sehingga untuk mengurangi jumlah warga yang ada di dalam aula sehingga petugas menutup pintu masuk. Jadi ribuan warga itu menumpuk di luar, dan pada saat itu warga yang menanyakan kepada petugas bahwa pada pukul 14 itu nanti pintu akan dibuka dan mereka akan diizinkan masuk. Namun pada pukul yang sudah dijanjikan itu, jam yang sudah dijanjikan oleh petugas, itu pintu masuk gor atau aula itu tidak kunjung dibuka, sehingga warga itu marah. Jadi mereka menjebol pintu besi yang ada di aula tersebut, dan berdasarkan pengamatan kami di lapangan juga ada satu orang perempuan yang pingsan akibat berdesakan selama berjam-jam dari jam 7 pagi sampai dengan pukul 14.00 itu. Jadi satu warga pingsan dan beberapa warga perempuan juga, wanita, itu juga nyaris terinjak begitu. Iya. Lalu bagaimana dengan tanggapan pihak kepolisian terkait hal ini? Ya, baik Dea. Jadi Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko mengklaim bahwa kericuhan yang terjadi di Gor Pancing itu disebabkan oleh adanya administrasi yang dimiliki warga itu tidak sesuai dengan standar. Jadi Kapolres Medan itu menyebutkan bahwa warga yang membuat kisruhan itu mendapat formulir vaksinasi itu secara ilegal dari calo yang berkeliaran di area gor vaksinasi tersebut. Jadi mereka membeli formulir untuk vaksinasi itu seharga 5.000. Jadi dengan membawa formulir palsu itu yang sudah difotokopi itu, jadi mereka mengklaim bahwa mereka berhak masuk ke dalam begitu. Dea. Iya, baik Freddy. Dan Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, dan juga seorang warga, Juliana Sijun. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Dan hari ini itu vaksin massal itu untuk yang 3.000 orang, itu untuk yang vaksin pertama. Kemudian ada 1.000 orang, sisa kemarin yang Gebiar Bayangkara 15.000 itu. Jadi 4.000. Totalnya 4.000 orang ya? 4.000 orang. 3.000 yang vaksin pertama, yang 1.000 itu sisa yang belum datang pada saat Gebiar 15.000 kemarin. Itu untuk vaksin kedua. Vaksin kedua yang 1.000 orang. Nah. Ini masyarakat Kota Medan saja atau ada daily search-nya? Campuran di sini semua, ya. Pak, tadi kan ada rame-rame juga, ada warga yang ingin masuk dan vaksin. Ini gimana nih Pak? Apakah kita kekurangan vaksinnya atau gimana? Jadi bukan kekurangan vaksin, jadi karena petugas kita juga sudah kita setting untuk jumlah vaksinnya, nggak mungkin kita melebihi. Sekarang aja dari 4.000 sampai jam sekian, nggak mungkin lagi kita nambah sekian ribu. Tenaganya kita terbatas, kemudian untuk vaksinnya hari ini kita juga siapkan 3.000 untuk vaksin pertama,
14.000 untuk yang vaksin kedua sisa yang kemarin. Itu. Nah, warga masyarakat tadi protes karena mereka ini mendapatkan formulir beli dijual. Ya, dijual di luar. Gitu. Dia merasa sudah bayar 5.000. Berapa tadi dijual? 5.000 berapa? 5.000 per lembar. Sementara tadi dari Kabar Sunda sudah fotokopi sekitar 4.000 lebih untuk dibagikan. Nah, itu dia sama masyarakat itu dijual di depan 5.000. Merasa sudah membayar 5.000, mereka komplit. Namun tetap kita akomodir mereka yang sudah mengisi formulir, tadi kita kumpulkan, nanti datanya kita masukkan, ada kegiatan vaksin lagi pertama, mereka akan kita hubungi dari SMS peduli apa? Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Dari jam berapa tadi Ibu ngantri, Bu? Dari jam berapa tadi ngantri? Dari jam 8:30. 9 pagi. Jadi tadi ini kemarin maksa masuk ya? Ya sih, cuman udah lama, kan udah janji orang jam 2, ketemu lah. Sampai jam 2 ini udah mau 2:30 belum buka pintu. Ya marah lah orang semua. Ini sampai sekarang ini sebelumnya. Sekarang untuk kebijakannya, untuk besok hanya Kemana sepatunya? Ya. Mana sepatu Ibu? Tinggal di luar, dicak sama orang kemana-mana. Orang lari-lari tadi ya? Iya. Dari 8:30 antri. Dari jam 2:30? Iya. Tadi janjinya disuruh masuk jam 2 ya? Jam 2, tahu udah mau jam 2:30 pun belum dibuka. Makanya marah tadi ya? Iya. Tadi ada yang pingsan juga tadi ya, Bu ya? Ada. Orang. Ayo rekan-rekan, sahabat dan ibu silakan. Terima kasih. Nama Ibu siapa, Bu? Ibu Juliana Sejun. Ibu Juliana Sejun. Iya. Ibu. Dari Medan kita beralih ke Kalimantan Utara. Setelah sebelumnya stok vaksin sempat kosong, kini program vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Bulungan kembali dilanjutkan. Salah satunya bertempat di markas Kodim 0903 Bulungan pada hari ini Rabu 4 Agustus. Vaksinasi ini juga sudah dimulai sejak hari Senin kemarin. Vaksinasi COVID-19 difokuskan bagi pemberian vaksin dosis kedua. Pemerintah setempat pun berharap masyarakat yang telah menerima vaksin COVID-19 tetap mematuhi protokol kesehatan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, Maulana Ilham Faudi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Faudi. Selamat siang. Iya. Tribuners. Ya Faudi, bisa Anda informasikan, karena ini sebelumnya pemerintah kehabisan stok vaksin ya, lalu vaksin tambahan ini datang di Bulungan sejak kapan, Faudi? Baik, Tribuners, bisa diinformasikan bahwa vaksin itu kembali tiba di Kabupaten Bulungan pada hari Jumat lalu, tanggal 30 Juli lalu, itu sebanyak 75 vial vaksin Sinovac atau setara 750 dosis. Lalu setelah itu pada hari Minggu malam juga kembali datang tambahan vaksin sebanyak 70 vial atau 700 dosis vaksin Sinovac. Itu rekan dia. Iya. Lalu Faudi, sebenarnya berapa banyak target vaksinasi di Kodim Bulungan ini sendiri? Untuk target vaksinasi yang dipusatkan di Kodim 0903 Bulungan itu ada sebanyak kurang lebih 1.400 masyarakat Bulungan yang sebelumnya memang sudah menerima vaksin dosis pertama. Jadi untuk di Kodim 093 Bulungan karena keterbatasan pasokan vaksin yang ada, vaksinasi ini masih difokuskan bagi masyarakat yang telah menerima vaksin dosis pertama. Setelah hari Rabu ini akan dilanjutkan program vaksinasi itu pada hari Sabtu mendatang kurang lebih sebanyak 370 sasaran untuk masyarakat yang telah menerima vaksinasi dosis pertama. Begitu rekan dia. Ya, lalu apakah sudah ada rencana program dan sasaran vaksinasi di Bulungan selanjutnya, Faudi? Halo, Faudi, bisa mendengar saya? Baik, Tribuners, tadi juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Dandim 0903 Bulungan, Kolonel Infanteri AK Toto, dan juga Bupati Bulungan, Syarwani. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Diagendakan sebelumnya, yang sudah didaftarkan sebelumnya, dan memang kita sampaikan oleh Pak Dandim, memang stok yang ada itu hanya untuk bisa 400 orang, ya kalaupun
harapan kita ke depan tentu dalam rangka untuk lebih memaksimalkan pemberian vaksin ini, ketersediaan vaksin ini memang harus kita yang memang sangat kita butuhkan. Terbatas ya, sangat terbatas. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah daerah Bupati Buruhan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Dandim ya serta seluruh jajarannya yang telah membantu untuk kegiatan pemberian vaksinasi bagi warga masyarakat Kabupaten Bulungan secara keseluruhan pada hari ini di markas Kodim 0903 Bulungan. Pak, himbauannya pada masyarakat yang sudah menerima vaksin gimana? Ya, bahwa kalaupun kita sudah menerima vaksin, baik vaksin pertama, vaksin kedua, ataupun yang sudah vaksin kedua terutama ya, untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Kemanapun pergi selalu menggunakan masker dan usahakan membawa terus yang namanya hand sanitizer ataupun setelah bepergian rajin mencuci tangan. Demikian juga kita memaksimalkan untuk bisa menghindari titik-titik kerumunan yang memang tidak penting dan tidak perlu untuk kita datangi. Kita harus lebih menggalakkan upaya-upaya pencegahan dengan mentaati protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari warga Bulungan yang divaksinkan. Yang pertama itu sudah 2.200 orang vaksin pertama. Vaksin kedua ini kemarin 300 sudah 700 dengan hari ini. 700 vaksin kedua. Ini seharusnya kemarin dia jadwalnya tanggal 28-30. Cuma karena vaksinnya baru datang, jadi kita laksanakan yang 28-30 hari ini. Jadi seharusnya tanggal 2 pun hari ini terpaksa bukan kita tolak. Nanti untuk vaksin datang baru kita ini. Geser. Iya, jadi sebenarnya kita sih nggak ada masalah vaksin. Yang masalahnya ketersediaan vaksinnya kita menyesuaikan dari komando atas, terutama dukungan dari TNI. Walaupun kita juga berkoordinasi dengan Dinkes supaya kalau ada jatah di Dinkes kita bisa mainkan, maksudnya dilaksanakan juga. Tapi ya dari Dinkes juga mereka terbatas juga, jadi kita menyesuaikan aja. Berarti semenjak pos ini dibuka sudah 3.000 lebih ya? Sudah 2.200. Yang untuk yang pertama. Pertama. Nah, yang kedua ini baru 700. Yang kedua ini yang dari 2.200 itu yang melaksanakan vaksin kedua baru 700 sama hari ini. Kemarin 300, sekarang 400. Hari ini 400. Targetnya berapa? Ya kita menyesuaikan ini. Kami ikutin. Jadi kalau bicara target ya kita sebanyak-banyaknya. Tapi semua tergantung ketersediaan vaksin. Gitu. Vaksin yang digunakan apa? Ini Sinovac. Pak, kalau TNI sendiri? Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Arief Sulistianto, mengunjungi kota Pekanbaru Riau pada Selasa 3 Agustus kemarin. Jenderal Bintang 3 ini memiliki sejumlah agenda di Bumi Lancang Kuning. Salah satunya mengunjungi Asrama Haji Riau yang dijadikan sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Komjen Pol Arief Sulistianto menyempatkan diri mengobrol dengan melakukan panggilan video sekaligus menyemangati pasien yang menjalani isolasi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Iya, halo Dea. Ya, Rizky bisa Anda ceritakan apa saja obrolan Kabahar kami ini dengan pasien isolasi di sana? Iya, baik. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Selasa kemarin, Kabahar Kam Polri, Komjen Pol Arief Sulistianto mempunyai agenda kunjungan ke Provinsi Riau, salah satunya yakni ke tempat isolasi terpusat yang berlokasi di Asrama Haji Provinsi Riau. Di sana Komjen Arief menyempatkan diri untuk mengobrol dengan beberapa orang pasien COVID yang sedang isolasi di sana. Obrolan dilakukan dengan cara video call, di mana pasien tetap berada di kamar masing-masing dan Komjen Arief menyaksikan lewat layar besar yang ada di halaman Asrama Haji. Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa dalam perkembangannya mereka sudah dalam kondisi yang cukup baik setelah beberapa hari
menjalani perawatan. Salah satunya yakni warga Jakarta yang ikut melaksanakan isolasi di Asrama Haji Riau bernama Ida. Dia menyatakan sejauh ini untuk kondisinya sekarang sudah cukup membaik dan hanya tinggal gejala ringan. Dan dalam hal ini Komjen Arif juga menyemangati pasien agar cepat kembali pulih begitu. Iya, berdasarkan informasi yang Anda dapat, Rizky, apa saja pesan yang disampaikan Kabah Harkam terhadap para pasien isolasi dan juga bagaimana tanggapannya terhadap fasilitas isolasi di sana? Iya, baik. Bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam hal ini Komjen Arif berupaya untuk menyemangati pasien agar cepat sembuh, dan dia juga sedikit bercerita bahwa dirinya sendiri juga pernah mengidap penyakit COVID ini dan bisa sembuh karena menjaga diri agar tetap gembira seperti itu. Dan juga terkait dengan fasilitas isoter yang ada di Asrama Haji Provinsi Riau, Komjen Arif menilai sudah cukup baik, di mana Asrama Haji ini memiliki kapasitas bed sebanyak 513 tempat tidur, dan sudah sekitar 70% terisi begitu. Iya. Lalu sebenarnya ini Rizky, selain mengunjungi pasien isolasi mandiri di Asrama Haji Riau, apa saja agenda kunjungan kerja dari Kabah Harkam di Riau kali ini? Iya, untuk kunjungan kerja Kabah Harkam di Riau memang ada beberapa agenda. Salah satunya juga yakni dia mengunjungi markas Polda Riau di Kota Pekanbaru untuk mengecek kesiapan dari personel dan juga peralatan pendukung untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selain itu juga Komjen Arif mengunjungi posko PPKM yang ada di beberapa wilayah, diantaranya di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan juga yang berada di Pasar Cipuan, Kota Pekanbaru, begitu. Iya, lalu apakah ada tanggapan Kabah Harkam mengenai penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan di Riau, Rizky? Iya, menurut Komjen Arif memang penanganan COVID di Riau sudah berjalan cukup baik. Dalam hal ini Polda Riau memiliki kerjasama yang baik dengan pemerintah Provinsi Riau, terutama dalam melaksanakan berbagai hal, diantaranya tentang mensosialisasikan kembali terkait penerapan protokol kesehatan, dan juga saat ini petugas sedang melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan PPKM level 4, termasuk juga kegiatan vaksinasi yang terus digencarkan di Provinsi Riau, begitu. Iya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kabah Harkam Komjen Pol Arif Sulistianto. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Luar biasa fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Setidaknya dengan disiapkan 513 kamar yang sudah terisi 354 tempat tidur ini akan bisa mengurangi beban di rumah sakit. Nah, oleh karena itu ini dapat terima kasih supaya ini terus ditingkatkan, karena dengan adanya isolasi terpusat ini akan bisa menghentikan penularan virus yang sudah menginfeksi teman-teman kita yang sekarang sedang dirawat ini, sehingga tidak terjadi penyebaran yang lebih luas. Oleh karena itu saya terima kasih Pak Gubernur, mudah-mudahan ini kabupaten yang lainnya di wilayah Riau juga sudah menyiapkan hal serupa sehingga masyarakat akan bisa terselamatkan. Ini masih muda-muda semua ini. Oh iya. Ini saya menyapa dulu Bu Ida. Mbak Ida, sudah berapa hari Mbak Ida? Saya sudah masuk hari ke-12 terhitung dan... Halo? Ya, hari ke-12 terhitung.
Terhitung dari keluar tes PCR saya tanggal 23. Iya. 23. Iya. Nggak salah. Terus sekarang ya dirasakan. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 3. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita langsung ke kabar berikutnya. Desa Peonagapaya, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat digegerkan dengan penemuan seorang nenek yang tewas dalam keadaan mengenaskan. Korban saat ditemukan berada dalam kiosnya dengan keadaan bersimbah darah. Pihak kepolisian yang membenarkan peristiwa itu langsung melakukan penyelidikan guna mengungkap peristiwa pembunuhan tersebut. Nenek Malang itu diduga dibunuh oleh seseorang yang mengambil sejumlah perhiasan namun belum diketahui identitasnya. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Serambi Indonesia, Sakdul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sakdul. Ya Sakdul, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis lengkapnya penemuan nenek itu? Halo? Sakdul, bisa mendengar saya? Halo?
Baik, baik Dea, terima kasih bahwa kemarin pada tanggal 3 kemarin pas dini hari ditemukan seorang nenek yang bersimbah darah dengan leher tergorok. Ya, dari informasi yang kita dapatkan di lapangan bahwa korban diduga dibunuh oleh seseorang yang sampai hari ini belum terungkap pelakunya. Namun para pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang berada di Desa Payapenaga di Komplek Perumahan Buddha Suci, Kecamatan Morogo. Ya, Dea. Baik, lalu Sakdul, bagaimana dengan hasil penyelidikan sementara oleh pihak kepolisian tersebut? Ya, sejauh ini pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi yang berada di tetangga daripada korban itu sendiri, termasuk saksi-saksi lainnya yang memungkinkan bisa sebagai petunjuk pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelakunya. Ya, lalu apakah benar korban juga kehilangan sejumlah perhiasan? Dan jika iya, apa saja itu? Ya, baik, dari pihak keluarga korban yang kita dapatkan informasi kemarin itu sebanyak 8 mayang emas berupa gelang jari, halo, yang diduga dibawa lari oleh si pelaku itu sendiri. Itu emasnya sebanyak 8 mayang berupa gelang emas yang sering dipakai oleh korban di rumah korban itu. Iya. Lalu juga jenazah korban ini juga langsung dibawa ke rumah sakit ya untuk diautopsi. Apakah sudah ada informasi terkait hasil autopsi jenazah nenek tersebut? Ya, baik. Setelah pasca kejadian pada Selasa pagi dini hari, itu korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cut Nyak Malabu guna dilakukan autopsi untuk kepentingan kepolisian. Namun menyangkut dengan hasilnya itu belum disampaikan oleh pihak kepolisian. Dan jenazah korban itu sudah disemayamkan di Kabupaten Nagan Daya di Desa Kedelinteng, Kecamatan Senagan Timur. Ya, baik, terima kasih Sakdul. Dan Tribuners tadi juga sudah sempat dilakukan wawancara bersama adik korban bernama Abdul Jalil. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Sekitar jam 8 dia itu dirampok, diambil emas, ya. Udah itu lehernya dipotong. Itu sudah dipotong leher, ditaruh di dalam kios. Pendarahan tuh di dalam kios. Itu yang udah saya tahu. Yang lain belum saya selidiki apa yang terjadi. Jadi ya, diketahui hal ini kira-kira jam 6. Jam 6 pagi Pak ya? Ya. Saya tahu saya ke sana, di telepon saya sekitar jam 7:30. Emasnya berapa ini Pak yang diambil? Itu yang tahu, sekitar 8 tali tangan. Apa harapan Anda kepada ini pihak berwajib? Harus ditangkap ya, kalau kedapatan. Ya, kalau ditemukan, tangkap. Dihukum menurut hukuman pembunuhan. Ya, hukuman yang berlaku apakah seumur hidup atau dihukum mati. Namanya Pak? Siapa? Bapak? Nama saya Abdul Jalil. Abdul Jalil, adik daripada yang korban. Tribuners, kita beralih ke Lampung. Bendera putih dikibarkan di sejumlah tempat wisata di Kabupaten Pringsewu. Pengibaran bendera putih ini diantaranya dilakukan di sepanjang Jalan Masuk, Taman Wisata Talang Indah, Kelurahan Pajarosu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Taman Wisata Talang Indah, Kelurahan Pajaresuk ini sudah dilakukan penutupan sejak Mei 2021 lalu. Pengibaran bendera putih ini disebut sebagai tanda menyerah dengan kondisi pandemi COVID-19. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Didik. Halo Didik, bisa mendengar saya? Iya. Didik, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil pantauan Anda di lokasi tempat wisata tersebut, di mana saja bendera putih ini dikibarkan?
Oke, terima kasih. Seperti yang kita lihat di dalam layar kaca bahwa bendera putih telah berkibar di tempat wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu. Seperti yang ada di gambar saat ini merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Pringsewu, Lampung, yakni di Kelurahan Pajareso, Kecamatan Pringsewu, Taman Wisata Talang Indah, Kabupaten Pringsewu. Pengibaran bendera putih ini tidak hanya di satu tempat wisata saja di Kabupaten Pringsewu, melainkan ada di sejumlah tempat wisata, bahkan hampir di seluruh tempat wisata, seperti di antaranya di Taman Wisata Tirta Asri yang berada di Kecamatan Banyumas, Wisata Telaga Emas Ngudi Rukun yang berada di Kecamatan Sukoharjo, dan Sabah Pajaragung di Kecamatan Pringsewu. Itu dia. Ya, lalu sebenarnya apa saja alasan dikibarkannya bendera putih ini? Bahwa pengibaran bendera putih ini sebagai tanda bahwa pengelola wisata di Kabupaten Pringsewu telah menyerah dengan kondisi situasi pandemi COVID-19, mengingat di masa pandemi ini tempat wisata di Pringsewu dilakukan penutupan, sehingga para pengelola wisata yang tadinya mengandalkan hidup dari destinasi wisata menjadi tidak mempunyai penghasilan lagi di Kabupaten Pringsewu. Begitu dia. Iya. Lalu apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah daerah setempat atau instansi terkait, Didik? Kaitan dengan kondisi wisata di Pringsewu ini telah disampaikan keluhan para pengelola wisata kepada pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Sementara dari pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu yang disampaikan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata hanya menyampaikan rasa keprihatinan karena ini merupakan situasi pandemi COVID, sementara status zona di Kabupaten Pringsewu sendiri ini memasuki zona merah, dan instruksi penutupan tempat wisata ini juga dari pemerintah pusat. Sementara dari Pemda menyampaikan telah memberikan perhatian, namun perhatian itu baru berupa pelatihan-pelatihan bagi pengelola wisata dan dana hibah yang peruntukannya untuk peningkatan sarana dan prasarana. Sementara untuk mereka yang terdampak ekonomi belum ada perhatian, dan dari Pemda berjanji akan mengupayakan kaitannya dengan dampak ekonomi ini dengan membicarakannya dengan beberapa satker terkait. Begitu dia. Iya, baik. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Didik sudah melakukan wawancara bersama pengelola Taman Wisata Talang, yakni Indah Suratmi, dan juga Ketua Forum Komunikasi Pogdarwis. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Betul, Mas. Itu bendera mulai kemarin dikibarkan oleh kawan-kawan kita di tempat-tempat wisata yang dikelola oleh Pogdarwis, kelompok sadar wisata. Yang terkonfirmasi ke saya kemarin baru Talang Indah di Pajareso, lalu ada Taman Tirta Asri di Sriwungu, Banyumas, lalu ada Telaga Emas Ngudi Rukun, Sukoharjo 1, lalu ada lagi Sabah Pajaragung di Pekon Pajaragung. Setelah kami konfirmasi, ternyata itu adalah bentuk dari ungkapan unek-unek mereka tentang pariwisata di Pringsewu, yang mana kita tahu semenjak bulan Mei kemarin sebelum Idul Fitri itu ada penutupan tempat wisata. Ya, kita harus taat peraturan memang, karena memang kondisi lagi seperti ini yang kita tahu bersama, lagi pandemi ya, COVID-19. Dia itu hanya sebagai ungkapan perasaan dari teman-teman pengelola wisata tersebut, yang mana mereka harus tutup, sedangkan kebutuhan mereka ya harus mereka cukupi. Banyak yang konfirmasi ke saya sendiri, mereka memerlukan solusi dari penutupan ini semua.
Mungkin itu Mas. Kalau boleh tahu Mas, solusi yang diharapkan dari kawan-kawan pengelola wisata ini apa Mas? Nah, itu sendiri yang sedang kita pikirkan sama-sama ya. Dengan maksud kami memasang bendera putih, kami selaku pengelola Talang Indah, Popdores Talang Indah, salah satunya kami ya menyerahlah dengan adanya kondisi COVID yang saat ini sedang berlaku dengan adanya PPKM. Kami siap, kalaupun wisata atau destinasi wisata ini ditutup, ya kami siap mengikuti aturan pemerintah yang sedang berlaku. Namun kami selaku pengelola, teman-teman yang ada di dalam Popdores atau pengelola Talang Indah, ya kami sangat kehilangan pekerjaan. Maka dari itu kami minta solusinya. Harus seperti apa kami kalau saya sudah dirumahkan? Oh gitu. Ya kami bisa, mungkin ada solusi yang dari pemerintah ataupun dari dinas terkait yang bisa membantu teman-teman yang berdampak dengan adanya COVID ini. Sehingga walaupun kami di rumah, kami ada punya kegiatan atau ya ada masukan lah untuk keluarga, untuk yang selama ini kami disuruh diam di rumah. Ya kami harus ada masukan untuk keluarga kami untuk makan lah bahasanya. Saat ini kami ya kalau di tempat kerja kami ditutup, tapi kami nggak ada dikasih solusi, harus gimana gitu. Hanya itu sih tujuan kami. Supaya intinya kami selaku pelaku wisata, kami ingin sekali wisata ini ya tetap dibuka sesuai dengan prokes, walaupun dibatasi dengan berapa persen yang harus kita ini. Kami siap menjalankan prokes sepenuhnya. Kami tetap membantu pemerintah untuk menjalankan prokes yang sesuai dengan aturan pemerintah. Gitu. Sehingganya teman-teman tetap bisa eksis bekerja, ada pemasukan. Dan kami kan ini di wilayahnya kan di outdoor, artinya kan tidak berdampak bukan di dalam ruangan. Gitu. Bukan dalam ruangan ya. Kami yakin semua teman-teman Popdores. Selanjutnya ada informasi menarik Tribuners. Ada buah unik yang jarang, bahkan mungkin sebelumnya juga belum ada. Di Bangka Belitung ada buah durian yang ketika dibelah di dalamnya terdapat durian lagi. Durian unik ini bisa ditemukan di tempat Haji Baharudin bin Haji Ishak dan juga Hasanusi, warga desa Puding Besar Kabupaten Bangka. Aroma durian dalam durian ini informasinya juga berbeda dibandingkan dengan durian pada umumnya karena disebut memiliki aroma yang khas. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Bangka Pos, Cici Nasyanita yang akan menyampaikan informasinya. Halo Cici. Halo Dea. Iya, Cici bisa Anda gambarkan untuk lebih detailnya terkait bentuk dari durian di dalam durian ini? Baik, seperti kita ketahui saat ini di Bangka Belitung sendiri sedang musim durian ya. Jadi ada penemuan yang unik di salah satu desa yakni Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Buah durian yang ketika dibelah ternyata ada buah durian lagi. Bisa kita lihat di layar monitor ya bahwa buah durian ini persis seperti buah durian lagi yang dimana harusnya itu adalah daging durian. Namun dari morfologinya kita bisa melihat bentuknya seperti berduri juga, kemudian di ujung buahnya itu ada seperti tangkai dan di bawahnya juga terlihat seperti ada ruas-ruasan yang bisa dibelah kembali, seperti itu Dea. Iya, lalu bagaimana kronologi Haji Baharudin dan juga Hasanuddin ini bisa menemukan durian yang unik ini? Baik, jadi Haji Baharudin bersama dengan Hasanusi itu pada malam Senin, tepatnya tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, mereka berdua sedang menyantap durian. Waktu itu ada 3 buah durian, namun pada buah pertama dan kedua ketika dibelah itu masih normal seperti biasanya, kemudian ditangkap langsung dari buahnya, namun pada buah ketiga ketika dibelah ternyata itu ada sesuatu yang unik dia. Yakni ada buah durian lagi dan itu membuat mereka ya terkejut dan merasa itu suatu keajaiban. Namun mereka tidak berpikir bahwa itu hal-hal yang mengerikan atau mistis. Mereka berpikir itu adalah suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kuasa Tuhan, dan berpikir itu hal yang positif. Seperti itu dia. Iya.
Kemudian apakah durian ini tetap dikonsumsi atau bagaimana? Cici. Karena ini sesuatu yang unik dan menurut Haji Baharudin perlu untuk disimpan, disejarahkan. Jadi mereka berdua memutuskan untuk tidak mengkonsumsinya dan bahkan tidak membelah durian yang berukuran kecil tersebut. Menurut mereka cukup menjadi rahasia di dalamnya bentuknya seperti apa. Seperti itu dia. Ya, lalu Cici, apakah sudah ada penjelasan secara ilmiah bagaimana terkait durian yang berada di dalam buah durian ini? Baik, karena fenomena ini cukup unik, kita sudah berusaha berkomunikasi dengan dosen agroteknologi Universitas Bangsa Belitung, Dr. Eryes, menyatakan bahwa fenomena ini mungkin jarang terjadi, namun bisa saja terjadi karena mutasi. Mutasi ini sendiri bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Kalau faktor genetik ini dijelaskannya bahwa ini bisa saja dari warisan pewaris sifat dari buah tersebut. Namun kalau faktor lingkungan bisa saja karena cengkaman musim dan sebagainya. Dan ini memang jarang terjadi, namun ketika ditanyakan apakah berbahaya jika dikonsumsi, beliau menyatakan bahwa mungkin saja tidak berbahaya untuk dikonsumsi, namun karena ukurannya kecil, kemungkinan juga sulit untuk dikonsumsi. Seperti itu, dia. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Cici juga sudah melakukan wawancara bersama Haji Baharudin selaku penemu durian unik. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dan kita sama-sama menyaksikan kerjaan Allah bukan seperti kerjaan kita biasa ini. Ini kerjaan Allah, kerja luar biasa, nggak mampu dalam pemikiran kita, akal kita, nafsu kita. Inilah bahwa kebesaran Allah, jadi bahwa hal-hal yang demikian ini, makanya saya secara kebesaran Allah ini saya terharu akan terjadian seperti duriannya, bentuknya pun secara keseluruhan seperti durian utuh, seperti ada tangkainya, dan duri-durinya pun menyerupai durian pada umumnya, dan ini tajam, ya, ini tajam, durian ini tajam, dan Anda tidak bisa membayangkan juga. Coba lihat di bawahnya, sama, memiliki ruas yang sama seperti durian pada umumnya, ya kan? Ini seolah memberitahu kita bahwa sebenarnya mungkin durian ini bisa dibuka, tapi sekali lagi Pak Haji Bahar enggan membuka ini. Beliau Bahar sudah dengan jelas mengatakan bahwa durian dalam durian ini akan beliau simpan, ya, akan beliau simpan. Tidak tahu sampai kapan. Entah bertahan sampai kapanpun ini, tapi amanah beliau ini tetap disimpan, dijaga agar orang yang mau melihat, orang yang mau mengetahui bahwa ada. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini Tribuners. Dan karena masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.